Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya Asep Bruder dari RPB Klinik khusus lambung dan psikosomatis. Semakin banyak yang masuk ke handphone saya, ke handphone klinik, yang konsultasi, ternyata semakin tambah orang-orang yang masalah dengan lambung. Yang masalah dengan lambung itu yang pertama emah, kemudian emah kronis ya, kemudian gastritis, kemudian asam lambung sama GERD. Nah, ini yang paling makin sering, makin banyak. Kenapa? Karena makanannya. Orang kebanyakan sekarang berlomba-lomba dalam makanan yang pedas, apapun pedas, berlevel-level. Kelihatannya bagus, tetapi ketika dicek di USG, kemudian lambungnya endoskopi, ternyata banyak luka yang luar biasa di lambungnya tanpa diketahui. Bukan cuma di lambung, di usus halus, di usus besar, di kolonnya ya, itu ada masalah. Belum lagi hemoroid, ambeien, makin banyak juga. Kenapa? Makanannya tidak dijaga, hanya mengikuti keinginan saja. Nah, seharusnya makanan itu bukan karena ingin, tapi karena butuh. Apa butuhnya? Karbohidrat. Yang kedua butuh kita protein. Yang ketiga butuh sedikit lemak. Butuh vitamin dan mineral. Itu yang kita butuhkan. Ya, pedas nggak ada dibutuhkan dalam tubuh kita. Ya, nggak ada dibutuhkan wajib sekian pedasnya, enggak. Tetapi luar biasa sekarang orang banyak yang terkecoh, tertipu, sehingga yang pembisnis yang berkaitan dengan penyakit, ya, oknum-oknumnya senang mereka bikin pedas-pedas yang level 1 sampai level 500 sampai level 1.000.000. Yang rusak siapa? Pembelinya, kita yang rusak. Terus yang diuntungkan lagi kalau udah rusak siapa? Anda harus dioperasi, Anda harus ke rumah sakit. Siapa yang diuntungkan? Anda harus beli obat herbal ataupun obat kimia. Kemudian rumah sakit makin luar biasa penuh. 3 hari yang lalu saya nengok keponakan saya di rumah sakit penuh. Di rumah sakit biasa penuh, di rumah sakit umum apalagi penuh banget. Ini sahabatku. Jadi makan kita itu bukan karena keinginan, ingin pedas, nafsu makannya enak, bergengsi. Kemudian, wah hebat nih, bagus. Biar dikatakan hebat sama orang. Makan yang begitu pedas. Tetapi sesungguhnya kita sedang kupur nikmat. Sesungguhnya kita sedang apa? Sedang menyakiti diri kita. Dan sesungguhnya kita sedang apa? Sedang membunuh diri kita. Mungkin di antara Anda ada yang nggak suka dengan orang perokok, dengan orang pemabuk, orang yang minuman alkohol. Tapi Anda nggak jauh beda. Karena apapun yang mencelakakan diri kita itu bahkan dibenci sama Allah. Pedas boleh. Tapi kalau sampai pedasnya menyiksa, merusak, merobek-robek lambung sama usus, apakah itu tidak benci Allah? Tidak marah Allah? Dititipin sama Allah itu lambung, usus halus, usus besar, kita rusak dengan pedas yang luar biasa. Ya. Pedagang yang pedas-pedas enak dapat uang. Kemudian ketika dioperasi yang dapat uang siapa? Kemudian ketika dirawat yang dapat uang siapa? Yang menderita siapa? Kemudian sesudah segala habis untuk berobat, untuk USG, untuk operasi, kemudian yang kita ngeluh ke siapa? Ngeluh ke Allah. Kata Allah, kamu yang bikin kan kamu itu. Begitu sahabat. Makanya saya sebagai tenaga kesehatan ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah lebih mulia daripada mengobati, mencegah penyakit lebih murah daripada mengobati. Maka kita wajib mulai hari ini kita jaga lambung kita, jaga pencernaan kita. Karena kalau sakit bukan orang lain yang merasakannya. Karena kalau Anda sakit, anak Anda sakit, diri Anda sakit, yang mengeluh diri Anda. Tetangga Anda nggak bakal tahu rasa sakitnya seperti apa, yang namanya tukak lambung.
Yang namanya berduyun-duyun orang ke rumah sakit. Anda boleh datang ke rumah sakit. Yang paling banyak apa? Masalah pencernaan, sahabat. Boleh Anda datang itu puskesmas, rumah sakit. Coba Anda tanya kepada teman Anda yang di rumah sakit. Yang paling banyak apa penyakitnya? Masalah di pencernaan. Apa sebabnya? Karena makanan minuman. Kita hati-hati aja, makanan minuman banyak yang tidak baik bikinnya. Kita beli sembarangan, kita minum es sembarangan. Udah gitu, yang ada disengaja. Sampai berlomba-lomba makan pedas, Masya Allah. Yang berlebihan Allah nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena membuat kita penyakitan. Nah, membuat kita sengsara, menderita, sakit. Nah, sehingga kita sering minta, ya Allah berikan kesehatan kepada hamba. Kata Allah, iya. Terus yang bikin sakit siapa? Kita. Kita masukin pedas-pedas yang luar biasa. Makanan-makanan yang pedas. Apa aja pakai pedas yang berlebihan. Nah, kemudian kita masukin alkohol, kita masukin narkoba, kita masukin apa? Nikotin. Siapa yang membuat kita sakit sesungguhnya? Ya, siapa? Nah, ada orang yang minum alkohol tapi sehat. Iya, itu diberikan kesempatan sama Allah. Tetapi sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang membunuh dirinya sendiri. Membunuh itu bukan berarti minum racun aja, terjun dari gedung yang tinggi saja, bukan. Membunuh diri sendiri kita itu, di tubuh kita kan ada ratusan ribu triliun sel. Nah, itu satu yang kita makan sesuatu, minum sesuatu yang terbunuh, itu sel ada yang terbunuh. Ada yang mati, itu sel sakit kemudian mati. 100.000 triliun sel dalam tubuh kita dengan masukkan makanan minuman yang buruk, yang berlebihan, pedas yang berlebihan, nikotin, kemudian alkohol, kemudian trigliserid yang berlebihan, lemak yang berlebihan, asam urat yang berlebihan. Itu sesungguhnya kita sedang membuat sakit puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan sel, dan mematikan sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi yang zalim siapa? Diri kita. Yang mengundang sakit siapa? Diri kita. Allah menakdirkan sesuai apa yang kita lakukan. Allah, kita melakukan menjaga kesehatan, tetap kita sakit. Nah, itu beda lagi. Itu adalah ujian dari Allah. Tetapi kalau kita tahu itu adalah membuat kita sakit menurut ilmu medisnya, ilmiahnya, kita lakukan. Nah, itu yang salah siapa? Kita. Zalim kepada diri kita sendiri. Ibaratnya contoh jalan ke sana itu lurus, tidak ada lubang-lubang, tidak ada macet. Ke sana ada, kata orang, di situ ada macet, di situ ada lubang besar, di situ ada longsor. Kita milih ke yang longsor, kita milih ke lubang, ke banyak yang lubangnya. Kemudian kalau kita ketiban batu yang longsoran, yang salah siapa? Kita yang memilihnya. Yang menakdirkan siapa? Allah yang menakdirkannya. Tapi yang memilih takdir itu terjadi kita, pilihan kita. Makanya kita dikasih pikiran, dikasih akal, dikasih hati, dikasih ilmu. Supaya apa? Memilih jalan. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang membuat kita sakit, mana yang enggak. Ya. Semua orang bisa sakit walaupun dijaga makanannya, minumannya. Karena penyakit bukan dari makanan minuman saja. Dari ketakutan, kecemasan, kepanikan, kekhawatiran berlebihan, iri, dengki, ujub, kedendaman, rasa benci. Itu jadi penyakit semuanya. Penyakit asam lambung, penyakit psikosomatis, penyakit kista, penyakit miom, kanker, jantung, hipertensi, diabetes. Itu semua 88% dari pikiran kita. Dari hati kita yang kotor. Dari hati kita yang membenci, yang luar biasa. Dendam dan lain sebagainya. Maka mulai sekarang, jiwa raga kita perbaiki, pola makan kita perbaiki, istirahat diperbaiki, sebisa mungkin. Ketika masih sakit, kita serahkan kepada Allah, doa sambil ikhtiar. Yang mau pakai herbal, minum herbalnya. Yang mau pakai medis, minum medisnya. Yang mau dicampurkan, jarakin 2 jam. Yang penting jangan hal yang buruk, caranya yang buruk, yang Allah benci. Saya doakan, saya dan sahabat-sahabat semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat, semangat, optimis, senyum, syukur, sabar, dan jaga kesehatan kita, lahir batin kita, sehingga walaupun kita sakit, kita terima sambil kita ingat dosa-dosa kita, sambil
Sakit itu akan meningkatkan derajat kita. Sakit itu akan memperbanyak pahala kita. Maka demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.